Bismillahirrahmanirrahim. Babul muhafadzati ala ma'tadahu minal khairi. Bab ke-87 dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang al-muhafadzah, menjaga ala ma'i'tadahu, terhadap perkara yang sudah menjadi adat minal khairi, berupa nyatane, berupa kebagusan. Menjaga kebiasaan yang baik, menjaga tradisi yang baik. Ternyata ini dianjurkan, diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrah wa rahimahullah ta'ala. Tradisi yang baik jika tidak bertentangan dengan syariah, tidak masalah untuk kita terus lestarikan. Sebagaimana beliau Al-Imam An-Nawawi mengutip ayat Al-Quran, kalamullah, firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Innallaha satuane Gusti Allah Ta'ala iku la yughayyiru, ola bakal ngerubah sapa Allah Ta'ala ma ing perkara biqaumin kang ana iku tetep ing dalem sijine kaum, hatta yughayyiru, sehingga ngerubah sapa ikulah kaum ma ing perkara iku bi anfusihim, kelawan upaya awake dewek ikulah kaum. Nah, kalau bahasa santri begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak berupaya untuk merubahnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar kepada makhluk, memberikan kesempatan untuk berkarya kepada makhluk supaya mereka bisa menentukan pilihan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan, mengilhamkan jalan yang fajir, jalan yang buruk, wataqwaha, dan jalan yang baik. Allah telah memberikan pilihan kepada makhluk, Allah telah memberikan pilihan kepada manusia, Allah telah memberikan pilihan kepada kita. Jadi jangan menyalahkan Allah Ta'ala kalau kita memilih jalan yang buruk, karena kita sendirilah yang memilihnya. Allah memberikan hak makhluknya, padahal Allah juga punya hak sebagai Rabb. Artinya Allah ini bijaksana, Tuhan itu sangat bijaksana. Allah memberikan kesempatan kepada makhluknya untuk berkarya, dan karya dari makhluk itu bisa berupa adat, karena adat juga merupakan karya dari makhluk. Ketika makhluk ingin membuat rumah yang nyaman, tempat tinggalnya, manusia ingin membuat rumah yang nyaman, bukan cuma manusia saja, makhluk apapun. Maka seringkali kita bisa melihat bahwa rumah itu berbeda-beda, bermacam-macam. Jangankan dari beda-beda macam jenisnya makhluk, satu jenis saja manusia itu rumahnya berbeda-beda macamnya. Ada yang joglo, ada yang limasan, kemudian ada yang kotak, ada yang dari kayu senangnya, ada yang dari tembok, ada yang dari batu, ada yang dari oncom, ya, barangkali dari onde-onde bikin rumahnya, macam-macam. Nah ini kan karya, adat. Ada yang adatnya di sebagian daerah senangnya joglo. Seperti saat ini kita juga sedang mengaji di joglo. Itu adat. Kalau di Jawa joglo, di Amerika ya beda, di Spanyol ya tentu juga berbeda, di Jepang juga berbeda. Maka ini adalah adat, dan adat itu jika tidak bertentangan tidak masalah. Kita membuat pakaian untuk sehari-hari ataupun untuk sholat. Di Arab
berpakaian adatnya pakai gamis, mau laki-laki mau perempuan. Makanya kadang di Indonesia saya kalau pakai gamis ada yang bilang kayak perempuan katanya. Kenapa bajunya baju perempuan gitu. Itu yang nggak paham. Ya enggak masalah mau pakai gamis sih mau pakai apa. Yang penting tertutup aurat, dan itu menjadi adat kebiasaan yang tepat. Jangan sampai saya menggunakan gamis perempuan gitu loh. Itu yang masalah. Kalau gamisnya gamis untuk pria ya tidak masalah. Kalau gamis perempuan ya saya salah. Pakai kerudung gitu ya. Saya pakai jilbab gitu kan. Emang Eke siapa ya gitu. Emang Eke apaan? Onde-onde apa? Adat. Dan adat menggunakan gamis bagi orang Arab bukan cuma untuk sholat. Karena orang Arab yang masuk night club, masuk klub juga itu banyak yang menggunakan, laki-laki menggunakan gamis. Orang Arab di sana yang nyawer masuk ke klub. Ada perempuan tari, belly dance. Ya, duduk sampingnya, bawa uang pakai meja, selok, uangnya banyak banget. Ayo digini-gini duit gepokan. Pakai gamis. Kemudian pakai sorban yang dikerudungkan di kepala, pakai igal, tali di atasnya. Imam masjid juga pakaiannya begitu. Yang nyawer perempuan juga begitu. Jadi itu bukan syariat. Gamis ini bukan syariat, ini adat. Saya kadang pakai gamis, saya juga kadang pakai blangkon. Selain imamah, saya pakai imamah. Kadang saya pakai blangkon juga. Kadang saya juga pakai peci. Mau peci hitam, ya, mau peci biasa, peci putih. Kadang saya juga pakai topi. Ya tapi kalau sholat ya nggak pakai topi dibalikin ininya petnya ke depan. Kalau pas kebetulan nggak bawa peci kemana, pakainya topinya dipakai tapi dibalikin supaya tetap bisa sujud. Nggak berarti kayak cocotnya bebek begitu kan ke depannya susah sujudnya. Jadi adat. Lawang saya waktu umroh terakhir sehari sebelum penutupan Saudi menutup pelaksanaan umroh, sehari sebelumnya saya sudah sampai ke Indonesia. Jadi selang sehari kemudian pemerintah Saudi menutup perjalanan umroh bagi yang belum sampai ke Mekah, walaupun sudah sampai Madinah, kemudian ke Bir Ali sudah ambil miqat, sudah pakai pakaian ihram, setengah jalan sampai ke Mekah ada center point dibalikin lagi, padahal orang-orang sudah pakai kain ihram. Tapi yang sudah sampai Makkah itu sudah masuk. Nah, setelah itu selesai, semua selesai, dipulangkan semuanya. Nah, ketika saya masih di sana, itu kondisi kami baru selesai melaksanakan umroh yang pertama kalau tidak salah. Beres, ternyata ada orang pakai gamis mabok di area Masjidil Haram. Mungkin lebih besar pahalanya ya menurut orang tersebut mungkin ya. Dia pikir kalau sholat saja itu sama dengan 100.000 kali lipat. Dia pikir kalau mabok berkahnya 100.000 kali lipat kali. Karena maboknya di tanah haram. Boro-boro yang ada dosanya berkali lipat. Di area Masjidil Haram mabok, ditangkaplah sama askar, ditangkap sama satpam, dibawa ke pos satpamnya tuh, pos polisnya, mabok pakai gamis, lah Arab di Masjidil Haram, di area Masjidil Haram mabok ya pakai gamis biasa. Kemudian tadinya mau diproses, kita lihat ternyata ada yang menjemput. Biasa salam tempel, ternyata di area Masjidil Haram salam tempel masih berlaku. Ya. Dan itu bukan syariat. Bukan karena itu ada di Masjidil Haram lantas tidak berdosa, ya tetap berdosa. Dan kita tahu dalam sejarah bahwasannya dulu adat orang-orang jahiliyah bahkan di sekitar Masjidil Haram juga banyak yang melakukan hal tersebut. Artinya memang menggunakan gamis itu adalah adat. Jadi jangan disyariatkan.
Karena syariatnya adalah menutup aurat. Jadi kalau orang Indonesia sholat menggunakan kain sarung batik, bajunya baju batik salur, pakai yang biasa adat Jawa apa? Surjan. Nah, saya juga punya surjan gitu kan. Kadang pakai surjan. Pakai surjan kah atau pakai pakaian yang lainnya? Yang penting sopan, menutup aurat dengan baik, tidak masalah. Imamah diganti pakai belangkon, enggak apa-apa. Niatnya ittiba kepada Rasulullah SAW, menutup kepala. Belangkon itu kan kain juga yang diikat-ikatkan, cuma enggak terlalu panjang. Kalau imamah saya mungkin ini 9 meter ya, atau 7 meter. Tapi kalau belangkon mungkin cuma 1,5 meter atau 2 meter diikatkan, kemudian dijahit atau dibuat rapi menjadi rigid. Tidak masalah, niatnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan imamah, kain yang diikatkan di kepala. Tidak ada aturan berapa panjang, yang penting diikatnya, tidak masalah. Sunnah, jangan ikut-ikutan orang yang sok tahu, orang yang gagal paham, yang bilang imamah itu ngikutin pendeta Hindu India katanya. Yang begini nih imamah, sorban di kepala, itu dituduh sebagai ikut-ikutan atau adat yang biasa dilakukan oleh pendeta Hindu India. Padahal di dalam kitab-kitab hadis, contoh dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, itu jelas hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan itu, Rasulullah mengamalkan itu. Karena para malaikat juga menggunakan. Orang yang menuduh imamah sebagai adat yang diikuti dari pendeta Hindu India, itu ngakunya ahli Quran dan hadis, selalu gembar-gembor kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya, dari segi face seolah-olah seperti sunnati banget, ikut sunnah, tapi kelakuannya ingkarus sunnah. Oleh karenanya saya pesan kepada teman-teman, saudara-saudara muslimin muslimat, jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan retorika bahasa, karena banyak juga tertipu oleh strata pendidikan bergelar ala Timur Tengah gitu. Karena tidak semuanya jujur dan tidak bisa mengukur kealiman seseorang dari strata itu. Adat yang baik. Jadi di Indonesia Sunan Kalijaga menggunakan surjan, kain sarung, kemudian pakai belangkon, sholat menggunakan itu, dalam keseharian menggunakan itu. Maka adat yang baik jangan ditinggalkan. Sing Jawa ojo kelangan Jawane, nu orang Sunda tong leungiteun Sundana. Yang Padang jangan hilang Padangnya, jangan hilang tuh. Kemudian juga yang bagian Sumatera Utara jangan hilang juga. Yang Batak jangan hilang Bataknya. Yang Ambon jangan hilang Ambonnya. Yang Dayak jangan hilang Dayaknya. Yuk kita Indonesia punya budaya yang luar biasa, punya peradaban yang luar biasa. Yang Bali, adat Balinya silakan. Walaupun teman-teman yang muslim di Bali menggunakan ikat ala Bali seperti itu, kadang di sini juga Kuncen ada yang menggunakan ikat ala Bali. Enggak apa-apa, lawang urusannya itu cuma ikat untuk adat doang. Yang kurang pantas tuh pas sholat kepala diikat pakai tambang, itu kurang pantas. Apalagi pakai utang, terikat utang kan gitu kan. Itu yang tidak tepat itu. Pasti yang di rumah ketawa-ketawa nih. Ini kameranya yang mana sih? Untuk yang di rumah, kamera yang mana? Yang itu.
Ini kameranya banyak sekarang. Ya. Kenapa? Kadang manusia itu lebih takut dengan kamera daripada Tuhan begitu. Banyak manusia itu lebih takut pada kamera daripada pengawasan Tuhan. Lebih takut pengawasan CCTV dibandingkan pengawasan Tuhan. Banyak manusia seperti itu. Gak ada CCTV, gak takut nyolong, ambil hak orang lain, nemu barang sudah langsung dimiliki. Tapi kalau ada CCTV, takut. Jadi takutnya karena CCTV. Gak takut dengan sisi neraka. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yang firman ini kemudian diambil oleh Imam An-Nawawi pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wallahu rasulullah a'lam bimuradi wa makna. Wala takunu lan aja'ana sira kabeh, dan jangan sampai kalian semua kallati kaya dene wong-wong naqadat ghazlaha, seperti allati di sini menunjukkan makna perempuan. Allati menunjukkan kata tunjuk untuk perempuan. Jangan kalian menjadi seperti para wanita naqadat ghazlaha, yang menguraikan benangnya mim ba'di quwwatin ankatha, setelah kuat dipintal, setelah benar-benar dipintal dengan kuat, malah ternyata diuraikan kembali begitu saja, apalagi sampai acak-acakan. Artinya jangan sampai kalian merusak tatanan hidup yang sudah diupayakan oleh para pendahulu kita yang masih bisa kita ambil manfaatnya. Jangan sampai kalian menghancurkan hasil dari karya, begitu, hasil dari karya orang-orang pendahulu kita yang baik untuk masa-masa berikutnya, termasuk masa kita hidup. Oleh karenanya, seperti adat kita tadarus di Ramadan, adat kita tadarus di Ramadan, yang satu membaca, yang lain menyaksikan sambil meneliti dan bergantian. Tapi mungkin sekarang tidak bisa terlalu rapat ya, menggunakan jarak. Sekarang tidak dianjurkan berkumpul untuk banyak orang. Jadi dibatasi, dibikin ada jarak, social distance, physical distance. Tapi kita masih bisa melakukan hal itu. Contoh melalui virtual. Ketika kebiasaan kita di waktu-waktu aman, kita tadarus di masjid bersama-sama, berkumpul banyakan. Tapi di saat-saat genting, di saat-saat pandemik, di saat-saat banyaknya wabah, kita bisa menggunakan media virtual untuk tadarusnya. Bagaimana dengan fadilahnya? Apakah fadilah berkumpulnya akan didapatkan? Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat mengajarkan kepada kita di dalam hadis bahwa seseorang yang sudah terbiasa dengan sebuah amal yang soleh, kemudian dikarenakan ada amrun kharij, ada perkara yang baru yang menjadi uzur baginya. Contoh seperti masalah ahzab, hizib-hizib, wiridan-wiridan, zikiran-zikiran yang dibaca yuqra'u fil laili, yang dibaca di setiap malamnya, ternyata dia terlewat di malam hari karena sakitkah atau karena apakah, karena tertidurkah, karena lemahkah, sehingga ia baca di pagi harinya, bacanya di siang harinya,
maka dia akan tetap mendapatkan fadilah membacanya di malam hari karena dia sudah terbiasa dengan pembacaan wirid di malam hari. Jadi fadilah pembacaan di malam hari tetap didapatkan karena istiqomahnya. Oleh karenanya istiqomah itu yang penting. Istiqomah yang sulit memang. Maka orang yang sudah terbiasa istiqomah tadarus biasanya bersama-sama di masjid, kemudian saat ini tadarus di rumah, maka fadilah kebiasaan tadarus di masjid itu akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Tapi anehnya banyak ketika tahun-tahun sebelumnya malas tadarus di masjid, ketika sekarang masjid banyak yang tutup, banyak yang maksa. Ngoceh nggak karuan, ngocehnya di media sosial. Kalau diajak diskusi secara ilmiah dengan orang-orang yang faham agama, tidak mau. Ngocehnya di media sosial. Seperti itu tuh banyak. Kalau diajak duduk bersama, diskusi bersama ilmiah, nggak bisa, nggak paham, nggak akan bisa bicara tentang masalah agama. Tapi kalau media sosial seperti yang paham agama, itu banyak orang seperti itu. Itu namanya ar-ruwaibidah. Apa itu ar-ruwaibidah? As-safihu yatakallamuna fi amril ammati. Orang yang bodoh yang banyak berbicara tentang urusan umat di tengah-tengah umat. Padahal bodoh bukan paknya, bukan ahlinya. Idza usidal amru li ghairi ahli fantazir sa'ah. Jika segala sesuatu dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Apalagi urusan agama, fadallu wa dallu, bisa menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Camkan kalimat saya ini. Jangan hanya karena kita itu punya kopian dari makalah-makalah ini itu, tapi kita nggak paham tentang istinbat hukum, nggak paham. Sudah melu ulama baik, nurut ke ulama weh, ya. Ikut ulama ajo, jangan ikut-ikutan yang bodoh. Kita masih banyak para ulama yang faqih, ulama yang beneran ulama, yang faqih. Jangan asal digadang-gadang jadi ulama tapi bukan ulama. Jangan salah kita menilai mana ulama, mana khutbah. Khutbah itu orang yang pandai bicara, tausiah, pidato, khutbah, hanya itu saja, tapi tidak paham mendalam tentang ilmu agama, tentang korelasi-korelasi dalil satu dengan dalil yang lainnya, tentang istinbat hukum tidak paham. Ya bukan ulama itu namanya, itu khutbah. Dan kata Rasul nanti di akhir zaman, qalilul ulama katsirul khutbah. Ulama tinggal sedikit tapi khutbah, orang yang pandai bicara, orasi, pidato banyak. Tapi diulamakan. Jadi tatanan budaya yang masih baik, masih bisa kita jaga, itu jangan ditinggalkan. Jangan seperti orang-orang yang menguraikan benang yang sudah dipintal, yang sudah dirajut dengan baik, sudah dijadikan, contohlah, sudah dijadikan menjadi baju di musim dingin, ya, atau membuat syal, diurai kembali, sudah susah payah. Jangan menjadi orang seperti itu. Sudah bikin sweater, sudah dibikin, ternyata malah di udaran deui cik Sunda. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Hadid ayat 16. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والله ورسوله أعلم بمراده ومعناه. ولا يكونوا, janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang utul kitaba, yang didatangkan kepada mereka al-kitaba min qablu, yang didatangkan Alkitab kepada mereka min qablu, sebelum kalian,
ya, pada masa sebelum kalian fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, yang kemudian berlalulah masa yang panjang, mereka diberikan masa yang panjang, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, akan tetapi ternyata mereka lalui waktu-waktu yang panjang itu dengan hati yang menjadi keras. Jangan kalian menjadi orang seperti halnya orang-orang yang sudah diberikan Alkitab oleh Allah dari kalangan umat-umat terdahulu, padahal dikasih umurnya panjang, tapi mereka itu tetap dablek, bahasa kita begitu. Mereka tetap saja keras kepala, hatinya keras, bukan kepalanya yang keras. Yang dimaksud adalah karakternya, sombong, melawan, angkuh. Ketika sekarang sudah ditegur dengan wabah penyakit yang mendunia menjadi pandemik, masih saja ada yang ngoplos miras Ramadan, ngoplos miras dijual, namanya pakai nama Islami Ahmad, mencoreng nama Rasulullah. Ramadan masih melakukan hal-hal yang buruk, apalagi Ramadan. Di luar Ramadan juga enggak boleh. Ketika sudah ditegur dengan pandemik seperti ini, masih banyak orang-orang yang justru tidak sadar, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu penyakit yang lebih ganas apalagi? Perlu teguran seperti apa lagi untuk membuat kita sadar kepada Allah, bertaubat kepada Allah? Jika dengan corona ini saja tidak sadar, harus pakai apa? Corolla. Malah sombong dikasih Corolla, apalagi Camry, apalagi Alphard. Aduh. Artinya bagaimana? Jangan kita menjadi orang yang ternyata diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, untuk berkarya, membuat sesuatu yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ternyata berlalu atau melalui waktu yang panjang, umur yang panjang dilalui begitu saja tanpa membuat karya yang bermanfaat untuk orang lain. Keberkahan hidup tidak diukur dari seberapa panjangnya kita hidup di dunia ini, dari seberapa panjangnya umur kita, seberapa lamanya kita hidup di dunia, tapi keberkahan hidup diukur dari berapa banyak manfaat yang telah kau tebarkan untuk sesama. Jadi jangan sia-siakan umur, jangan sia-siakan waktu. Terlebih jika ada hasil karya dari para pendahulu kita, adat-adat yang baik, yang memiliki filosofi-filosofi yang bisa kita ambil kemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan syariatul Islam, kenapa harus dihilangkan? Seperti halnya tahlilan, ziarah kubur. Ada orang yang ziarah kubur sebelum Ramadan, kemudian ziarah kubur pada saat Aid. Kenapa harus dihilangkan? Kenapa harus disalah-salahkan? Kemudian orang syukuran, buat kenduri, kenapa disalah-salahkan? Yang menyalahkan orang yang kaku, tak faham dengan dalil agama, walaupun dia mungkin bisa membaca dalil tapi tak faham dalil. Mana dalilnya, mana dalilnya? Ada dalilnya tapi dia tak faham. Atau mana dalilnya, ada dalilnya tapi dia tidak jujur untuk mengemukakannya. Ingkar, banyak yang seperti itu. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 27, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha wallahu wa rasuluhu a'lam bimurri wa ma'na." Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Jadi Allah menunjukkan bahwasannya ada umat-umat manusia yang mereka tidak memelihara peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu yang masih baik, hal-hal yang baik.
Tidak dengan semestinya. Tentang masalah adat saja, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah," kata Sayyidah Aisyah, "bagaimana dengan ruqyatun naml, dengan mantra yang biasa kami gunakan untuk menyembuhkan penyakit seperti penyakit herpes seperti itu?" Kata Rasul, "Coba kemukakan bagaimana? Karena ini," kata beliau, "karena ini adalah ruqyah yang biasa kami, mantra yang biasa kami baca sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu terus turun temurun." Artinya sebelum lahir Rasulullah itu sudah ada ruqyah tersebut dari zaman-zaman orang terdahulu. Kata Rasul, "Coba kemukakan bagaimana kalimatnya. Kalau bahasa kita mah jangan jawokan cek Sunda mah." Begitunya. Ketika diungkapkan dengan bahasa-bahasa orang dulu, kata Rasul, "La ba'sa biha." La ba'sa biha. Tidak mengapa, tidak bahaya dengan ruqyah tersebut selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Apa unsur kesyirikan yang dimaksud dalam ruqyah? Contoh, ternyata menyandarkan kesembuhan kepada selain Allah Ta'ala, memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tetap isinya bagus, walau dengan bahasa-bahasa daerah sekalipun, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Dayak, bahasa Lombok, bahasa Bali, bahasa Sumatera, bahasa Riau, bahasa Melayu, mau bahasa apa saja, bahasa Papua, doa menggunakan itu, mintanya kepada Allah, tidak masalah. Artinya itu adat yang diperbolehkan. Nah sekarang kurban saja itu kan adat. Kurban itu adat. Adat dari siapa? Dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kan jauh banget dengan masa Nabi Muhammad SAW. Haji juga itu sama adat yang telah diajarkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan tetap dilaksanakan. Kemudian akikah itu adat orang-orang terdahulu juga yang tetap dilaksanakan, dijaga pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adat itu tetap dijaga. Ada adat-adat yang kemudian dilestarikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang anti dengan tradisi yang baik. Selama tradisi itu tradisi yang baik, tidak masalah. Penggunaan duf, rebana, itu ada di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Orang-orang Habasyi mereka melantunkan syair-syair sambil menabuh-nabuh rebana. Sebagiannya ada yang membuat formasi menari dengan tarian-tarian ringan. Tasfanu atarqusu bidarqi wal hiram, dengan tombak yang pendek dan juga dengan menggunakan perisai, membuat formasi adat. Bahkan itu dilakukan di Masjid Nabawi oleh mereka. Ada dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Mereka mengungkapkannya bikalamihim wa yaquluna bikalamihim, sehingga Rasulullah tidak paham dengan bahasa mereka. Tanya kepada sahabat Anas bin Malik, apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka katakan. Kata sahabat Anas bin Malik, di antara arti yang mereka ucapkan ada kalimat Muhammadun Abdun Solihun. Kalau pakai bahasa Arabnya gitu ya Rasul, gitu loh. Nabi Muhammad itu orang yang soleh, orang yang baik, terpuji. Rasulullah tersenyum, biasa saja. Kalau di Indonesia banyak orang yang sok-sok merasa Qur'ani, merasa sunnati, menyalah-nyalahkan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata kepadaku, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan.
Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Jangan sampai engkau seperti si fulan. Kenapa dia si fulan tersebut? Ia pernah sholat tahajud semalam suntuk, namun selanjutnya ternyata ia meninggalkannya. Berapa lama? Fil ayyam, bahkan dalam beberapa hari atau fil layal, beberapa malam. Jangan engkau seperti si fulan yang di satu malam ia tahajud semalam suntuk, tapi di kemudian malamnya, bermalam-malam berikutnya, berhari-hari berikutnya ia meninggalkannya, justru tidak istiqomah. Jangan seperti itu. Artinya kebiasaan yang baik ini harus dijaga. Kebiasaan, tradisi, berarti kan ada tradisi yang mengandung ibadah juga. Tradisi ada yang mengandung unsur amal soleh. Ada tradisi mengandung amal soleh. Ada orang kalau pas lebaran datang ke pemakaman umum, semua keluarga yang ada yang masih hidup datang ke pemakaman umum yang dimana ada keluarga yang di makbaroh tersebut dikuburkan, bawa makanan masing-masing dari mana-mana, kemudian ngumpul, doa bersama, zikir bersama, dihadiahkan pahala bacaannya kepada ahli kubur, kemudian makanan yang dibawa disodakohkan kepada semua pengunjung, saling bergantian, saling bersodakoh, silahkan dijajakan makanan tersebut. Ada adat yang seperti itu. Apa nilai ibadahnya? Nilai ibadah yang pertama silaturahim. Nilai ibadah yang kedua adalah ziarah kubur, mendoakan ahli kubur. Ibadah yang ketiganya sodakoh dengan sesama muslim. Tidak masalah. Kenapa kau jadi masalah? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berikutnya melanjutkan pada bab istihbab thayyibil kalami wa talaqihi wa talaqatil wajhi. Indal liqa'i. Bab tentang disunnahkannya, dianjurkannya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, berkata-kata yang baik, dan juga menyuguhkan, menunjukkan wajah yang berseri-seri, menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa, indan liqai, ketika berjumpa dengan orang lain, senyum. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wakhfid janahaka lil mu'minin. Surah Al-Hijr ayat 88. Wallahu wa rasul a'lam wa ma'na. Dan berendah dirilah kalian, rendahkan sayap, ya. Wakhfid janah, janah itu sayap. Yang dimaksud apa? Kalau sayap kita ya ini, pundaklah seolah-olah, ya. Rendahkanlah pundakmu, artinya diri kalian. Tapi di sini khitabnya kepada Rasulullah. Ya Rasul, wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk rendah hati di hadapan orang-orang mukmin. Ini kepada Rasulullah, apalagi yang bukan Rasul. Rasul saja diperintahkan untuk rendah hati, tidak sombong, tetap dengan ketawaduan. Apalagi kita umat Rasulullah yang bukan Rasul, bukan Nabi, nggak pantas bagi kita kalau sombong. Dalam surah Al-Imran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, wallahu rasulul a'lam bi muradi wa ma'na. Walau kunta lan lamona ana sapa sira iku faddan hale keras, ya, bersikap keras itu. Dan andaikan kamu bersikap keras,
ghalidhal qalbi, dan berhati kasar kepada orang lain, lang faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sisimu, dari sekelilingmu. Jadi kalau kita bersikap keras hati, maka jangankan ada yang mau ikut kita, mendengarkan pun tidak akan mau, ngelihatnya pun sebel. Maka cobalah kita membangun pribadi yang baik. Bisa berubah, insya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah merubah kita menjadi lebih baik, menjadi tawadu. Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakur, menjadi orang yang sabar, orang yang juga penuh syukur. Atau Allahumma salim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujubi was sum'ati wal ghibati was su'iz dhanni wan namimati waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawadhi'atan wa riqqatan wa khushu'an tadarruan ilaika wa imanan bi qudratika waj'al qulubana quluban mustaqirratan li jami' karamati awliyaika bila syakkin wala hammin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika arhamar rahimin. Contoh seperti itu, doa minta mutawadhi'atan, jadi orang yang tawadhu'. Tawadhu' itu bukan tara mau duit, bukan. Tawadhu' itu rendah hati, tidak sombong, baik hati, dan rajin menabung. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqun nar, hindarkan diri kalian daripada neraka. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamratin. Maksudnya dalam hal ini bukan cuma takut saja, tapi berupayalah kalian untuk menghindar daripada api neraka. Lafaz ittaqu di sini begitu. Takwalah kalian, takutlah kalian, hati-hatilah kalian, berupayalah untuk menghindar, wahai diri kalian, ya, an-naro, daripada api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, walaupun hanya dengan separuh buah kurma. Daging kurma satu, kemudian dibelah dua. Satu ini buat kamu, sebelah ini sebelah buat saya. Yuk kita berbagi, gitu kan? Berbagi kurma, bukan berbagi suami, gitu ya. Repot nanti kalau urusan berbagi suami. Ini akhwat ini langsung ponselnya dilempar-lempar semua ini di rumah. Aduh repot ini. Baru ngomong begitu aja ponsel udah pengen ganti aja itu kayaknya. Bukan karena saya bilang begini, memang pengen lebih intens dengan setan gepeng yang lempar-lempar ponsel sampai pecah itu. Jadi alasannya kesel. Kenapa ngaji subuh? Ini ada bilang itu membagi kurma satu dibelah menjadi dua. Jangan sampai, ya kata saya juga, jangan sampai berbagi suami kan begitu kan. Bagi yang tak mampu, yang mampunya silahkan, tidak ada urusan dengan saya. Walau hanya dengan separuh dari daging kurma kita bersedekah. Kita punya, aduh saya bawa satu, ya sudah nih kita berbagi, gitu ya. Itu akan menjaga pengamalnya dari semburan lalapan api neraka. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Andai pun separuh dari kurma itu tidak ada, apa yang kita dapat berikan kepada orang lain berupa kebaikan, fabi kalimatin thayyibatin, maka cukuplah dengan kalimat yang baik. Kalau kita tak mampu memberikan harta, janganlah kita memberikan celah kepada orang lain. Jika tak mampu menjadi rintik hujan yang menyegarkan, janganlah menjadi percik api yang membakar, menghabiskan.
ayat cinta. Status, Masya Allah, ya bikin status, bikin ya, bentar lagi nih banyak yang pada bikin status WhatsApp, ada yang bikin status pacebokan, ada yang bikin status IG lain sebagainya, pasti banyak nih ngutip, tapi di aku kalimat sendiri, ya enggak apa-apalah, yang penting nyampe lah kalimatnya kepada orang lain. Ini yang ketawa-ketawa di rumah, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Bahagialah kawan, ya, supaya apa? Meningkatkan imunitas. Barangkali koronong datang itu nanti melihat kamu sedang tertawa, wah ini bukan bagian saya. Kenapa? Corona datangnya akan menghinggapi orang-orang yang ruwet. Makanya cobalah hiasi pagi harimu dengan keberkahan, dengan senyuman, dengan sodakoh, ya. Bakiru bis sodakoh, berpagi harilah kalian dengan sodakoh, mengawali hari kita selayaknya dengan sodakoh, kata Rasul. Fa innal bala'a la yatakhattab bis sodakoh, karena bala tidak akan mampu menembus benteng sodakoh. Aduh saya belum gajian, apalagi yang THR belum keluar. Kenapa? Ini masih dalam urusan lobby-lobby dengan manajemen, ya, karena urusan corona, manajemen nggak mau ngeluarin THR, ganti manajemennya sama siapa? Santri air. Mudah-mudahan THR tetap keluar ya. Alhamdulillah, amin, amin. Saya nggak minta, itu untuk Anda sekalian. Nunggu kesadaran. Ya. Berpagi hari dengan sodakoh. Ketika kita tak punya harta untuk disodakohkan, kan Rasul juga sudah mengajarkan kepada kita. Likulli tasbihatin sodakoh, sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu akan bernilai sodakoh. Walikulli tahmidatin sodakoh, setiap kalimat alhamdulillah itu pun akan dinilai sebagai sodakoh. Walikulli takbiratin sodakoh, dan setiap kalimat Allahu Akbar, tapi bukan takbir demo, takbir benar zikiran. Apalagi nanti pada saat Aid takbiran, tidak di masjid pun kita bisa takbiran di rumah, tidak di jalanan kita bisa takbiran di majelis, di rumah sendiri masing-masing. Takbiran virtual juga bisa kita lakukan. Yang penting kita takbiran. Setiap kalimat takbir kalau kita zikir ba'da sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu akan menjadi sedekah. Walikulli tamjidatin sedekah, setiap kalimat yang mengagungkan Allah Ta'ala itu akan menjadi sedekah nilainya. Walikulli tahlilatin sedekah, dan dari kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, kalau diucapkan bukan ditulis saja, yang paling penting itu diucapkan. Jangan sampai kalau ada banyak orang yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah dibid'ahkan, tapi membawa tulisan kalimat tahlil ke toilet dianggap sunnah dan perjuangan. Itu namanya orang yang salah kaprah. Terus perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir tariqah. Maka ketika kita memperbanyak zikir, istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Taukil, la haula hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Taukil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca zikir rutin, jangan cuma awal bikin grupnya doang, ya, awal bikin grup kemudian setoran kesananya, sudah kalah lagi sama setan gepeng. Istiqomah, apalagi ibu istiqomah, ya, akhwat yang namanya bu istiqomah nih, ya harus istiqomah lah.
Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, muttafaq alaih. Imam Bukhari nomor hadis 6540 dan riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 1016. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Tuh kata Rasul, dan kalimat yang baik itu merupakan sedekah. Muttafaq alaih. Sepakat hadis ini dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2989 dan dalam riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 1009. Kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik merupakan sedekah. Maka teruslah kita menyampaikan kebaikan walau hanya dengan kata-kata. Jika kita tak mampu untuk berkata-kata, hanya bisanya dengan diam saja, cukuplah jempol yang berkata. Cie. Bagaimana jempol berkata? Nulis status yang bagus-bagus, status-statusnya nasihat-nasihat. Walau kita belum mampu untuk mengamalkannya, tapi minimal kita sudah berupaya untuk mengingatkan diri kita sendiri. Niat kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita bisa lebih baik lagi. Barangkali dengan apa yang kita sampaikan dengan nasihat baik itu, kita akan mendapatkan berkah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau sepelekan, la tahqiranna, nun taukid di sini. Jangan kau sangat menyepelekan, jangan kau sampai menyepelekan sedikit pun, jangan sekalipun kau sepelekan. Berupa apa? Minal ma'rufi, kebaikan, berupa kebaikan, syai'an, sekecil apapun, satu pun. Jangan kau sepelekan kebaikan satu pun, sekecil apapun, apapun itu. Walau antal akhaka biwajhin taliqin, walaupun berupa wajah yang berseri-seri ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, jangan kau sepelekan. Senyumlah ketika berjumpa dengan mereka. Hehe. Begitu. Rawah Muslim, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 2626. Dengan demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan merengut, apalagi monyong, cemedut. Kenapa? THR belum keluar. Aduh, kenapa? Aku jadi nggak bisa beli tas Hermes kali, bukan Hermes, ya. Cobalah tersenyum dengan baik. Jangan senyum kalau ada yang ngasih duit saja. Senyum. Bahkan ketika kau diuji dengan suatu apapun yang tidak mengenakan dirimu, tetap senyum. Hadapi dengan senyuman. Hehe. Begitu. Kan enak. Santuy sajalah. Menghadapi sesuatu itu jangan ruwet. Orang kalau pikirannya ruwet itu gampang mati. Kenapa saya bilang gampang mati? Karena mengganggu organ tubuh, organ vital, jantung, paru-paru, otak. Nantinya jadi kanker lah, jadi tumor lah, stroke lah apa. Mendingan juga santai saja. Dibawa enjoy. Karena tawakal kepada Allah Ta'ala, penuh syukur. Minta sama Allah supaya kita bisa dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur.